Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Terlihat? Halo? Pak, terlihat. Sudah, Pak. Sudah terlihat dengan jelas Jelas, PPT-nya? jelas. Sudah. Oke, kita mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman, kita bertemu lagi dalam mata kuliah masyarakat dan teknologi. Pada kesempatan kali ini sambil menunggu buka puasa, kita akan bahas tentang teknologi dan perubahan sosial ya, teknologi and social change. Oke, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa paradigma tentang masyarakat dan teknologi dan atau teknologi dan masyarakat dengan perspektif apa yang disebut dengan uh, technological determinism, determinisme teknologi, determinisme sosial, dan social construction of technology. Jadi tiga paradigma tadi yang sering digunakan untuk melihat bagaimana relasi masyarakat dan teknologi dan sebagainya juga. Nah, meskipun beberapa pertemuan yang lalu saya juga menyampaikan tentang ada namanya perspektif teori yang dikembangkan oleh Bruno Latour yang disebut dengan Actor Network Theory atau ANT, ENT, ANT, ENT atau teori dari teori yang mengatakan bahwasanya dalam realitas kontemporer ya aktor itu bukan hanya human tetapi juga non human, bisa jadi teknologi, bisa jadi juga tadi non human dalam arti ya istilahnya kalau pandemik COVID-19 itu ya COVID-19 itu ya bisa menjadi aktor dalam mempengaruhi ya realitas sosial secara luas. Oke, pada kesempatan kali ini kita bahas teknologi dan perubahan sosial. Kalau teman-teman mengikuti perkembangan kontemporer sekarang, bagaimana info-info tentang perkembangan di dunia internasional maupun di level nasional itu juga sangat dimediasi oleh teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Nah, itu ya. Kalau kemarin beberapa waktu yang lalu itu si Presiden Donald Trump, Presiden Amerika itu membubarkan Department of Education, USA Department of Education, Departemen atau Kementerian Pendidikan di Amerika itu menarik. Jadi alasannya Trump itu ya urusan karena untuk urusan pendidikan itu ya diserahkan kepada negara bagian dan pendidikan itu ya setelah diberi kebebasan kepada masyarakat negara tidak boleh terlalu campur tangan ya itu unik juga itu. Sedangkan di Indonesia beda, semuanya mau diikuti oleh negara gitu, jadi ada paradigma yang berbeda. Oke, nah, saya oke, teknologi dan perubahan sosial. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa itu teknologi, ya teknologi itu mencakup ya alat, teknik, pengetahuan dan sistem yang mengubah cara masyarakat berfungsi ya. Perubahan sosial merujuk pada pergeseran signifikan dalam pola hubungan, relasi sosial, nilai dan institusi masyarakat. Sederhananya teknologi itu ya artinya teknologi tidak harus istilahnya apa, teknologi yang kontemporer, tapi teknologi yang bersifat tradisional pun disebut dengan teknologi. Cangkul itu ya bisa disebut teknologi, teknologi yang sederhana untuk membantu manusia untuk apa ya membantu dalam bercocok tanam, itu teknologi ya itu. Jadi teknologi itu dimensinya luas, jadi ya produk manusia untuk memudahkan mereka menghadapi atau menyelesaikan persoalan yang mereka miliki dalam wujud yang apa ya, yang konkret ya.
Oke. Teknologi tidak hanya berupa alat, tetapi mencakup sistem dan pengetahuan yang mempengaruhi interaksi sosial dan struktur masyarakat. Jadi teknologi bukan hanya sekedar teknologi, tapi di balik itu juga ada tadi mengapa kok bentuk teknologinya seperti itu. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang dalam masyarakat penemuan sepeda itu ya, sepeda itu pada awalnya sepeda yang besar rodanya di depan, terus kemudian kecil rodanya, atau sepeda yang rodanya satu saja itu kan awal-awal ditemukannya sepeda itu ya. Tapi kemudian bertransformasi itu ya, agar sepeda itu bisa digunakan bukan hanya untuk laki-laki saja tapi juga perempuan. Maka desain sepedanya pun juga tidak seperti ya, memudahkan semua istilahnya Pak, kelompok sosial yang ada untuk bisa mempergunakannya. Kalau kita kemarin sebelumnya kita membahas tentang itu ya, social construction of technology. Jadi teknologi itu juga berkembang sesuai dengan interaksi dengan kebutuhan manusia. Teknologi tidak hanya mencakup alat, tetapi mencakup sistem dan pengetahuan yang mempengaruhi interaksi sosial dan struktur masyarakat. Maka sekarang paling gampang ya, teknologi yang bangunan yang sederhana, bagaimana kemudian orang-orang yang difabel, different ability atau disable itu bisa mudah untuk bisa mengakses, maka dibuat teknologi bangunan yang istilahnya tidak curam tetapi berkelok-kelok yang memudahkan istilahnya ya orang difabel yang rumah daksa ya kalau boleh menggunakan istilah itu bisa mengakses. Nah, itu. Nah, kemudian ada lift khusus untuk yang difabel, nah, termasuk juga WC khusus untuk toilet untuk khusus itu bagian dari rekayasa ya gitu ya. Jadi di balik bangunan itu ada pengetahuan tentang bagaimana setiap orang bisa mengakses tadi apa ruang bahasanya gitu. Termasuk juga kalau di bis-bis yang besar itu ya, kalau itu kan ada khusus untuk mereka yang priority seat ya. Jadi tempat duduk mereka yang istilahnya apa yang sudah tua atau yang hamil atau kemudian yang tidak ya, kalau bahasa Malaysianya itu oku orang apa ya orang kurang upaya ya, disability ya, orang kurang oku. Terus selanjutnya perubahan sosial melibatkan transformasi mendalam dalam norma dan institusi akibat dinamika internal atau eksternal masyarakat. Jadi perubahan sosial itu bukan hanya sekedar berubah dalam bentuk luarnya, tapi juga ada perubahan dalam konteks sistem pikiran, sistem perilaku yang ada di dalam masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar apa istilahnya luarnya, tapi juga ada perubahan dalam konteks norma yang tidak nampak yang mempengaruhi orang. Itu ya. Nah, dulu era kalau pasca reformasi, kemudian tuntutan transformasi, terus tuntutan transparansi, akuntabilitas di institusi-institusi publik itu kemudian membuat kemudian pemerintah dan institusi publik lainnya itu kemudian juga mengadopsi nilai norma tadi. Maka itu open government, pemerintahan yang transparan, yang terbuka, yang apa ya akuntabel dan sebagainya itu ada perubahan ketika sebelum reformasi menjadi reformasi. Ketika sebelum reformasi kritik terbuka, nah, itu tidak menjadi suatu hal yang tabu, tapi pasca reformasi justru apa orang menyampaikan pendapat, menambahkan kritik itu sebagai sebuah hal yang biasa dan justru seharusnya. Nah itu, jadi ada perubahan nilai norma terkait dengan bagaimana mereka apa istilahnya berinteraksi dalam konteks urusan publik. Hubungan teknologi dan masyarakat bersifat timbal balik ya. Keduanya saling membentuk secara dialektis. Jadi hubungan teknologi dan masyarakat itu bersifat timbal balik. Keduanya saling membentuk secara dialektis. Jadi gabungan antara social determinism dan technological determinism. Jadi manusia membentuk teknologi dan teknologi kemudian juga mempengaruhi manusia dan sebaliknya.
Terus kemudian teknologi dalam konteks modernisasi ya ini ya. Nah, modernisasi itu juga sering ditandai dengan temuan-temuan teknologi kontemporer pada masanya yang membantu memudahkan manusia di dalam memenuhi kebutuhannya. Itu kalau modernisasi salah satu ditandai itu. Ya. Ditandai ya paling gampang itu ya alat transportasi ditandai dengan apa? Komunikasi. Terus kemudian juga di rumah juga ada tadi apa barang-barang elektronik ada yang membantu memudahkan manusia memenuhi dan memenuhi kebutuhannya. Modernisasi adalah proses transformasi menuju kondisi sosial yang lebih maju dan rasional. Ini menarik, rasional. Jadi orang dikatakan modern itu ya salah satu cirinya itu ya cara berpikir yang rasional, yang terbuka dan kemudian apa ya eh, apa ya mempunyai kemampuan berpikir sendiri yang tidak tergantung pada otoritas yang ada. Otoritas itu ya otoritas otoritas agama, ya orang istilahnya orang yang mempunyai apa ya otoritas. Jadi hanya mengikuti otoritas, tapi tidak orang modern dalam konteks filsafat, filosofis sering disebut oleh Immanuel Kant itu orang yang mempunyai kemampuan berpikir sendiri atau istilahnya sapere auди. Ya. Bukan mereka yang tampangnya saja modern, tapi cara berpikirnya masih ya tidak modern, bisa jadi seperti itu. Casingnya modern, tapi cara perilakunya tidak modern, kan itu. Tampangnya modern ke Indomaret, tapi kemudian ketika apa membayar tidak mau ngantri, kan itu kan. Robot, ya itu bukan orang modern itu. Meskipun dia bertransaksi membeli barang di apa istilahnya toko modern, nah Indomaret itu kan ya retail modern. Nah, itu contohnya ya. Jadi teknologi, jadi modernisasi transformasi menuju kondisi sosial yang lebih maju rasional. Teknologi menjadi motor utama yang mendorong efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan ditemukannya berbagai macam teknologi, nah, kemudian apa ya? Dalam konteks modernisasi, ada industri, nah, industri itu kan diwujudkan dengan tadi ya, produksi massal yang kemudian membuka akhirnya membuka lapangan pekerjaan sehingga orang bisa memenuhi kebutuhan. Meskipun daerah sekarang ini dianggap Indonesia mengalami deindustrialisasi karena banyak pabrik-pabrik atau industri yang tutup. Salah satu contohnya ya kemarin juga Seritek, Sanken. Teknologi mempercepat proses rasionalisasi, di mana masyarakat lebih efisien dan berbasis logika ilmiah. Ya, karena dalam konteks apa ya teknologi modern, konteks sekarang itu memang produk dari rasionalisasi masyarakat. Jadi komunitas apa ya akademik yang melakukan kajian, riset, ya, secara ilmiah dengan logika logika ilmu pengetahuan yang kemudian menghasilkan produk itu sebenarnya bagian dari proses rasionalisasi yang menggunakan berbasis logika ilmiah. Jadi kalau di era kontemporer sekarang ini ya sebenarnya teknologi itu ya pada dasarnya produk dari ilmu pengetahuan yang digerakkan dengan logika ilmiah. Termasuk juga era sekarang seharusnya dengan adanya teknologi membuat orang itu semakin rasional gitu kan. Tapi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Ternyata realitas itu juga kadang juga beraneka ragam gitu ya. Ada yang bisa jadi teknologi mempercepat proses rasionalisasi, tapi juga sebaliknya teknologi justru mengukuhkan irasionalitas. Gitu ya. Bagaimana media sosial digunakan ya, dengan menggunakan ya, media sosial itu kan produk dari tadi organisasi ya teknologi dengan logika ilmiah dengan apa ya aplikasi yang di create didasarkan pada tadi ya apa ya dibangun dari logika-logika ilmiah ilmu pengetahuan tapi dalam kenyataannya kemudian digunakan untuk menyebarkan hal-hal yang kadang juga bertentangan dengan spirit apa ya teknologi itu sendiri teknologi pada awalnya.
Modernisasi ditandai oleh industrialisasi, ya, paling gampang yang banyaknya pabrik-pabrik ya, yang tidak yang digerakkan oleh teknologi-teknologi industri ya. Kemudian juga dari urbanisasi perpindahan masyarakat dari pedesaan perkotaan dan penggunaan teknologi secara luas di berbagai sektor kehidupan. Ya awalnya teknologi yang sederhana menjadi kompleks. Nah, dulu di pedesaan dulu awalnya tidak ada contoh paling sederhana rumah tangga itu tidak semuanya punya kulkas itu tahun 80 90, tapi sekarang kita bisa lihat nih di desa pun kulkas itu atau refrigerator itu ya, lemari es itu tidak semua orang punya gitu ya. Tapi sekarang hampir semua orang ya, sebagai alat untuk apa ya, untuk menyimpan barang agar tahan lama kan gitu kan. Menyimpan makanan atau bahan makanan ya, gitu kan. Ini ya, ini yang istilahnya apa ya? Penggunaan teknologi rumah tangga yang semakin luas yang dihasilkan dari apa ya, istilahnya rasionalisasi. Ya ini ya dulu mungkin tahun berapa ya 80-an tidak semua orang punya motor, punya kulkas. Tapi sekarang hampir ya. Bahkan mungkin mesin cuci ya kan gitu kan. Di daerah pedesaan ya, nyuci ya cuci sendiri. Tapi sekarang dengan adanya perkembangan teknologi dan kemudian teknologi juga diproduksi massal yang menyebabkan harganya turun, harganya turun, ya, orang bisa mengakses itu dan kemudian memudahkan aktivitas keseharian mereka. Itu contoh tadi fenomena adanya modernisasi dalam kehidupan masyarakat. Jadi ditandai dengan perkembangan teknologi yang mempermudah manusia dalam berbagai dimensinya. Terus kemudian selanjutnya penguasaan teknologi dianggap sebagai indikator utama kemajuan dan tingkat perkembangan masyarakat. Nah, maka kan sering dikatakan penggunaan penguasaan teknologi dianggap sebagai indikator utama kemajuan dan tingkat perkembangan masyarakat. Kalau pertemuan yang lalu saya pernah menyatakan bahwa saya paling gampang lihatlah negara itu dinamis atau perkembangan ekonominya itu paling gampang itu dilihat dari apa ya, dari satelit ya, paling terang ya, di mana daerah itu paling terang, disitulah sebenarnya istilahnya apa ya, indikator daerah itu maju gitu ya. Pertama berarti sumber daya listriknya tinggi, berarti tingkat konsumsinya sudah tinggi, berarti artinya pendapatannya juga tinggi gitu kan. Kalau kita mungkin perbandingan antara Cina mungkin 10 20 tahun yang lalu dibanding sekarang kelihatan berbeda. Kalau membandingkannya ketika mengcapture tadi ya di, di peta tadi ya, tingkat penggunaan konsumsi lampu ya. Di Indonesia pun juga sama gitu maksudnya. Di mana daerah itu paling terang, di situlah sebenarnya menunjukkan tadi tingkat konsumsi apa ya, eh, listriknya itu sebenarnya tinggi. Berarti di situ ada aktivitas-aktivitas yang dinamis ya, tentu di situ juga aktivitas ekonomi yang menunjukkan bahwa daerah tadi itu apa ya, terus terus terjadi transaksi dalam konteks. Nah itu penting ya. Jadi maka penguasaan teknologi dianggap sebagai indikator utama kemajuan dan tingkat perkembangan masyarakat. Paling gampang juga alat transportasinya. Di mana negara itu maju, ya transportasinya ya publiknya biasanya maju juga. Transportasi publiknya itu aman, maju, dan canggih. Dan Jepang, selain punya kereta cepat juga punya Shinkansen keretanya. Cepatnya kereta cepat itu maksudnya itu ya. Kalau di apa Wus itu berapa kecepatan kilometer, wah di Jepang yang kereta cepatnya itu lebih cepat lagi. Itu menunjukkan tadi kemajuan suatu bangsa. Penguasaan teknologi sebagai indikator. Sama hanya persenjataan canggih suatu negara itu juga menunjukkan ya istilahnya. Ya,
Ya kalau dia bisa buat sendiri, tentu itu. Tapi ada yang tidak bisa buat negeri, maka dia beli ya, beli ya mahal ya kan. Seperti Singapura itu meskipun dia tidak bisa buat, tapi dia biasa beli F-35 itu pesawat tercanggih sekarang ya Amerika atau Sukhoi. Ya, Singapura memilih mempersenjatai dirinya dengan pesawat tuh F-35 ya. Wah harganya itu mahal banget itu, triliunan rupiah itu ya. Tapi mereka karena punya uang ya sebagai Singapura sebagai negara maju ya itu menunjukkan. Nah, Indonesia dapat lungsuran aja F-16 yang itu kan, gitu. Lungsuran dari Amerika itu ya. Atau kemarin ada hibah itu berita tentang hibah persenjataan dari Amerika kepada TNI di Indonesia. Jadi kalau masyarakat tadi teknologinya itu canggih dan masyarakat tadi banyak menggunakannya sebagai bagian dari kehidupan mereka sehari-hari, maka itu menunjukkan bahwa masyarakat tadi itu ya sudah maju. Oke, ini gambar di samping kiri itu gambar McDonaldization of society, McDonaldisasi masyarakat. Masyarakat itu ya di dunia ini lama-lama seperti apa ya rasionalisasi, modernisasi, seperti hanya apa restoran McD atau McDonald. Ada semacam homogenisasi selera juga. Jadi teknologi dan tantangan modernisasi. Proses modernisasi yang digerakkan oleh teknologi, karena tadi dikatakan bahwa eh, semakin teknologi yang maju itu semakin menunjukkan kalau masyarakatnya, bangsanya itu juga maju. Jadi proses modernisasi yang digerakkan oleh teknologi membawa tantangan-tantangan serius seperti kesenjangan sosial ekonomi dan pergeseran nilai budaya. Contoh paling gampang gini, ya kalau yang mereka kelas menengah atas menggunakan HP ya tentu juga dengan apa ya dengan fiturnya yang canggih harganya mahal berbeda dengan mereka yang tidak bisa mengakses beli HP kan itu kan itu menunjukkan apa ya kesenjangan orang yang tidak punya HP di era sekarang itu akan apa ya left behind tertinggal karena semuanya itu hampir proses digitalisasi. Bahkan di mall saja itu ada beberapa ya apa beberapa apa ya, tempat makan, restoran, kedai itu yang tidak mau dibayar cash. Saya pernah itu di TP itu. Ternyata itu mengaliniasi jadi ya. Jadi dengan teknologi apa ya QRIS dengan teknologi yang cashless itu ternyata juga bisa mengalirasi mereka orang-orang yang tidak mampu mengakses teknologi. Kan harusnya pakai QRIS. Kita punya uang cash mau saya bayarkan ternyata nggak bisa Pak harus itu. Ini kan soal saya mau beli di sini itu kan milih ya, terserah saya dong. Wah, itu. Tetapi ternyata juga aneh kalau warungnya itu nggak mau kalau nggak dibayar non tunai kan itu kan. Aneh juga kan yang penting kan uang kan gitu kan bagi orang yang tidak bisa mengakses teknologi HP untuk transaksi itu akan teraliniasi karena dianggap oh ya dan itu sebenarnya kan rugi ya bagi bagi apa bagi tadi ya seharusnya ya bisa cash dan cashless seharusnya tapi dalam kenyataannya ternyata mereka tetap kekeh nggak mau kalau tidak dibayar non tunai ya sudah akhirnya saya tinggal gitu sebenarnya saya bisa bayar apa non tunai ya atau cashless gitu tapi menurut saya ini merefleksikan bagaimana sih seharusnya dia kan ya apa ya inklusif artinya semua orang bisa maksudnya baik itu yang cash atau non cash gitu kan. Alangkah kasihannya mereka yang ingin beli di situ memang kan sudah lapar tapi tidak boleh. Nah, itu contohnya.
itu yang apa istilahnya eh, isu serius juga dalam konteks teknologi. Jadi seakan-akan apa ya, kalau yang mereka tidak bisa mengakses teknologi atau familiar teknologi, maka mereka akan apa ya, tidak menjadi bagian dari masyarakat yang ada di sini. Nah, sama halnya nggak kebijakan teknologi, termasuk juga semakin orang apa ya, kelas sosialnya tinggi, maka semakin mudah dia bisa mengakses teknologi mutakhir atau teknologi mutakhir yang apa ya, berkualitas. Contohnya, ya kalau nggak bisa apa, ingin menghasilkan foto-foto bagus, ya beli HP, contoh ya Apple kan, itu kan untuk bisa mengakses Apple itu kan ya sudah nggak sembarangan orang, ya istilahnya nggak semuanya orang bisa apa ya, membeli itu kan. Artinya menunjukkan kelas sosial juga. Jadi orang mempunyai teknologi itu juga menunjukkan kelas sosial. Kesenjangan digital menciptakan ketidakadilan akses informasi dan peluang ekonomi antar individu maupun negara. Ya kalau Anda lebih individu, kalau gampang ya ini, mahasiswa umpamanya dosennya tiba-tiba minta online. Kalau dia nggak punya punya pulsa itu kan juga masalah juga. Jadi teknologi itu juga sangat tergantung juga sumber daya yang dimiliki orang yang menggunakan teknologi. Pertama bisa beli teknologi itu, dan kedua adalah bisa istilahnya apa ya, memberi makan teknologi, atau bisa bisa agar teknologi itu bisa diakses, termasuk di dalam perangkat teknologi itu ya. Ya orang, contoh paling gampang ya HP, pulsa itu kan harus diisi. Jadi dia sudah bisa bayar bayar usaha, bisa juga menggunakan teknologi yang canggih tadi. Nah, dengan teknologi canggih itu juga dia bisa memutar lagi, bisa menghasilkan produk-produk yang ya harganya lebih mahal lagi dari yang sebelumnya. Jadi teknologi itu juga punya dampak, istilahnya Pak, segregasi. Masyarakat yang bisa mengakses teknologi dengan murah? biaya mahal tentu juga akan menghasilkan hasil yang akan lebih berkualitas dibandingkan mereka menggunakan yang itu contohnya. Teknologi dapat menyebabkan alienasi sosial, mengaruhi kualitas interaksi manusia menjadi hubungan yang instrumental. Ya, itu ya. Ya, yang paling gampang ya HP lah itu ya, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ya, gitu kan. Ini yang Robert Putnam ini menarik, seorang sosiolog dari Amerika yang meneliti tentang social capital, kan. Termasuk dia melihat bahwasanya di modal sosial di Amerika itu semakin menurun. Karena apa? Tradisi orang Amerika ke bar, ya, terus kemudian dia main bowling kan gitu kan, sambil minum-minum, ngobrol, main biliar. Sekarang itu semakin hari semakin orang yang datang itu semakin sedikit. Ya. Jadi semakin yang datang sedikit, maka interaksinya juga sedikit. Nah, gitu ya. Maka ada fenomena apa ya? Jadi orang main bowling sendiri. Karena apa? Tidak ada tadi apa? Orang sudah pada sibuk dengan aktivitas biasa, sehingga apa? Modal sosialnya semakin berkurang, semakin longgar. Sosialisasi antara orang yang bermain apa ya tadi apa? Eh, apa ya, bermain apa ya, menikmati waktu luang di bar, terus kemudian sampai main bowling, ya, itu ternyata juga apa istilahnya, berdampak pada konteks sosial. Saat itu ketika pernah meneliti, orang lebih senang tinggal di rumah nonton TV kan, itu kan. Itu teknologi TV ya, tapi kemudian mereka tidak apa ya, berkurang berinteraksi mereka di ruang publik, ya, yang membuat Dia kan di Tokped. apa ya, hubungan sosial itu semakin apa, semakin berkurang. Nah, Pak, hati-hati Pak. Hati-hati Kang Asep. teknologi televisi itulah yang kemudian menyebabkan orang teralienasi, karena saat itu di era tahun 90-an. Kalau sekarang mungkin bukan televisi, HP mungkin ya itu. Terus kemudian ya,
ada homogenisasi budaya global yang didorong teknologi mengancam keberlangsungan budaya dan nilai lokal. Ya, jadi teknologi melalui teknologi apa ya televisi, teknologi melalui apa ya media media sosial itu kadang juga ada proses homogenisasi, gitu ya. Yang kalau tidak disadari, ya budaya dominan itu akan diresepsi atau diterima oleh masyarakat, tapi kemudian masyarakat ya tidak pernah mencoba untuk menawarkan alternatif yang dimiliki masyarakat lokal di situ. Sehingga apa? Budaya yang ada adalah budaya dominan yang ada berasal dari apa ya luar yang luar. Gitu. Itu. Jadi homogenisasi budaya global oleh teknologi macam keberlanjutan budaya dan budaya lokal. Ya, karena ya budaya global itu dimediasi melalui eh, teknologi informasi yang sekarang masif ya. Yang kemudian juga ya apa ya budaya ini kemudian juga mempengaruhi apa, cara berpikir bersikap bertindak tanduk apa ya generasi muda gitu ya selera kan itu kan. Tapi di sisi lain juga itu menunjukkan keberhasilan dari budaya yang lain masuk ke negara yang lain kan itu kan. Di sisi lain juga menjadi refleksi bagi bangsa yang dimasuki oleh budaya-budaya tadi ya. Contoh Korea ya di Indonesia itu bukan hanya K-pop, tapi juga drakor, tapi juga apa ya food, tapi juga ya musiknya K-pop dan sebagainya itu ya cepat sekali masuk Indonesia karena dimediasi oleh teknologi informasinya. Ya. Itu contoh ya. Ya ada kalau teman-teman di TP itu di situ itu nyari ya itu masakan Korea itu banyak sekali itu Korea. Saya mau nyari yang Western aja agak agak susah ya. Lebih banyak yang tadi yang Korea tadi ya. Sekarang karena memang eh, di backup apa ya melalui teknologi sosial media, melalui teknologi internet orang apa ya Korea masif sekali mempromosikan dirinya dengan apa ya eh, karena ini bagian dari apa ya istilahnya bagian dari ya industri budaya ya sebenarnya industri budaya yang bisa mempengaruhi sebuah masyarakat dan kemudian apa istilahnya mengkonsumsinya dan kemudian eh, mengikuti apa yang ada dari tadi apa dari daya masyarakat lainnya dalam konteks internet. Teknologi dalam perspektif postmodern kalau tadi sudah berbicara dalam perspektif modern ya tadi ya ada homogenisasi budaya teknologi itu mempercepat terjadinya homogenisasi tapi di sisi lain juga itu bisa menawarkan apa ya alternatif alternatif ya melalui teknologi juga media sosial ya. Budaya yang selama ini tidak dominan kalau menjadi dominan karena dimediasi oleh teknologi ya, kontemporer. Postmodern dalam konteks postmodernisme mana teknologi dengan skeptis. Ya, kalau postmodern skeptis kalau modern. Wah, optimis. Teknologi dianggap membawa fragmentasi sosial, realitas moral, serta realitas simulasi. Ya, itu ada benarnya juga. Fragmentasi sosial melalui sosial media, Twitter, YouTube, kadang juga ada konten-konten yang justru memperuncing fragmentasi dalam masyarakat, bukan justru sebaliknya membangun kohesivitas sosial. Relativisme moral, nah ini juga sama. Relativisme moral ya, jadi kebenaran, kebaikan itu relatif. Dan kemudian teknologi menciptakan hiperrealitas, kondisi di mana realitas sulit dibedakan dari representasinya, seperti media sosial. Ini orangnya asli atau bukan, gitu kan. Ini mukanya asli atau wajahnya atau mukanya asli atau bukan, kita juga tidak tahu. Karena ditampilkan melalui sosial media, melalui YouTube, melalui
Instagram, melalui TikTok yang sudah ada filternya kan gitu. Jadi susah orang orang yang melihat itu kemudian niru. Nah, itu kan. Jadi yang awalnya itu hiperrealitas yang tidak jelas tadi apa sejatinya tadi apa eh, Ahmad. Allah Akbar, enak sekali. Allah Akbar, Allah Akbar. Gak atau buka, sebuah Alhamdulillah. kamera kan gitu ya. Itu kemudian juga eh, atau realitas tindakan seseorang yang sebenarnya tidak nyata tapi Woi, sebuah woi, awas. Ada sebuah yang pengen. sebuah hal yang nyata awalnya tidak nyata tapi kemudian apa dirujuk dalam realitas yang nyata maka disitulah kemudian orang yang seperti tadi itu berada dalam dunia hiperrealitas dunia yang apa ya ya tidak real ya, yang tidak real tadi kemudian dijadikan sebagai rujukan kan seperti Anda nonton sinetron atau film yang realitasnya tidak ada yang fiksi tapi yang sebenarnya tidak ada di realitas nyatanya tapi Anda rujuk sebagai sebuah referensi dalam praktek kehidupan maka Anda itu sebenarnya berada dalam kondisi kondisi yang hiperrealitas tadi yang saya sebutkan. Oke, jadi akhirnya teknologi menciptakan hiperrealitas, kondisi di mana realitas sulit dibedakan dari representasi seperti media sosial. Bahkan sekarang saja kalau gampangannya kalau apa ya HP yang canggih tadi ada beautify-nya kan itu kan untuk gantengin, untuk membuat Anda wajah terlihat glowing, nah itu sudah ada itu. Dan orang kemudian berteman dengan nyari di Facebook, Instagram, lihat itu kan asli tidak kita nggak tahu. Tapi kemudian kita berkomunikasi dan bahkan kemudian kita tertarik orang yang ada di media sosial tadi ya, itu kemudian juga menjadi apa ya istilahnya. Ternyata ketika ada cerita itu kan orang yang apa ya kencan ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di foto yang di share di media sosial. Bahkan kemudian ada di beberapa tahun yang lalu ya calon anggota legislatif yang ada di mana di NTB apa ya memasang fotonya yang berbeda dengan kenyataannya yang kemudian ada orang yang memprotes wah ini berarti penipuan katanya itu. Nah, itu semacam-macam juga itu dimediasi dengan teknologi apa ya kontemporer gitu. Identitas individu menjadi semakin cair dan berubah-ubah akibat interaksi melalui teknologi digital. Ya, jadi orang ini juga di akun media sosial itu kan banyak buat akun-akun yang istilahnya yang bukan sebenarnya kan itu kan. Ini Apalagi kemudian tidak beberapa tahun menghormati yang orang lalu dewasa. ada apa namanya ya istilahnya apa ya, banyak orang apa ya ada istilah buzzer, influencer, ya buzzer tadi itu biasanya Pakai ini lagi lah. bahkan Lagi bikin identitas yang daging apa? Ini ya tuh multiple ya, konten dua sapi. ya Apa agak mahal kalau yang daging full daging. itu kan Sama contohnya apa? ya. Eh, Sama ini. jadi itu contoh bagaimana realitas ya identitas individu bisa berubah-ubah. Satu mungkin punya akun laki-laki tapi di akun yang lainnya eh, apa ya menggunakan identitas perempuan. Ya, itu contohnya. Ya, ya. Jadi di dunia melalui akun apa ya akun digital itu ya. Sehingga apa ya ya kalau tidak ya orang bahkan ada yang sampai kemudian buat apa ya wow, sejak awal tidak menyampaikan kalau identitasnya itu laki-laki atau perempuan bahkan kemudian berkomunikasi dan kemudian intim ya dalam konteks interaksi melalui sosial media sehingga
orang tadi apa ya, menjadi split ya, personality karena in certain degree dia laki-laki, di certain degree berinteraksi dengan kemudian memosisikan diri sebagai perempuan kan karena identitas tidak ingin terbongkar kan itu ada juga itu menarik sekali bagaimana kemudian teknologi itu kemudian membuat apa istilahnya membuat orang itu menjadi apa ya identitasnya itu tidak tunggal tapi ganda, bukan hanya ganda bahkan kemudian lebih dari itu. Informasi yang sangat beragam dan berlimpah menyebabkan sulitnya menemukan otoritas kebenaran yang tunggal. Ini bukan rahasia lagi ya. Dengan adanya teknologi kontemporer ya, itu semakin apa ya menunjukkan kalau apa ya menunjukkan apa ya menunjukkan bahwa realitas kontemporer dimediasi oleh dunia digital itu seperti yang digambarkan oleh para pemikir-pemikir apa ya postmodern bahwa realitasnya itu semakin apa ya kebenaran ya tidak ada yang benar tunggal karena orang itu kemudian dengan media sosial yang mereka miliki mereka bisa menafsirkan realitas itu sesuai dengan perspektif mereka. Maka postmodernisme itu sering disebut juga era perspektivism. Jadi ketika banyak perspektif yang muncul di dalam masyarakat yang digunakan untuk melihat realitas sosial. Maka ada kebenaran alternatif kata si Trump itu ya. Ada yang disebut benar, hoax gitu kan. Nah, tapi menurut orang lain diyakini sebagai sebuah kebenaran. Padahal realitasnya tidak ada, tapi karena terus diproduksi melalui media sosial seakan-akan menjadi sebuah kebenaran tentang realitas, tentang kenyataan atau fakta tertentu. Itu yang terjadi di Amerika ya. Bagaimana mereka kampanye Trump pada periode pertama itu kan ya Oh, menggunakan apa ya oh. menggunakan sosial media dengan me, apa ya menggunakan algoritma ya. Nah, itu yang kemudian apa ya menyebarkan informasi yang kebenarannya itu sebenarnya belum bisa dipertanggungjawabkan, tapi bahasanya adalah kebenaran alternatif. Ya jadi bohong itu kan. Tapi dalam rangka untuk apa istilahnya me, apa ya mempengaruhi eh, para pemilik apa ya, sosial media untuk mempunyai kecenderungan politik yang apa ya kecenderungan politik sesuai dengan yang diinginkan oleh tadi ya orang yang oleh para kandidat ya dalam konteks politik ya kontestasi politiknya itu yang terjadi juga di Amerika pada periode pertama ketika Trump menggunakan apa ya Cambridge Analytica digunakan sebagai konsultan mereka untuk memenangkan pemilihan presiden itu ya. Jadi merekayasa melalui sosial media mempengaruhi para pemilih dengan menawarkan informasi-informasi yang kebenarannya tidak bisa belum bisa dipertanggungjawabkan. Tapi mereka mengatakan itu yang disebut dengan kebenaran alternatif. Nah, itu kebenaran alternatif bahasanya. Jadi agak unik juga itu. Dan nah, itu semakin ada relasi dengan versi postmodern yang mengatakan nggak ada kebenaran tunggal gitu. Yang ada adalah kebenaran-kebenaran kecil. Nah, di era kontemporer ternyata juga sama teknologi itu kemudian dengan media sosial yang luar biasa itu kemudian juga setiap orang meskipun bukan expert itu bisa bicara, bisa mengungkapkan pendapatnya, pikirannya. Maka yang terjadi adalah apa yang disebut dengan death of expertise. Jadi matinya kepakaran. Jadi orang yang pakar itu ya dianggap tidak pakar karena semua orang bisa ngomong kan itu kan.
Padahal seorang pakar tadi itu belajar, bekerja sesuai dengan bidangnya, ya itu prosesnya lama sekali. Tapi di era media sosial yang hasil proses dari teknologi informasi komunikasi, ini kemudian memungkinkan setiap orang bisa berpendapat, berkomentar, memberikan cara pandang terhadap realitas. Padahal dalam konteks politik ya ada ahli politik, dalam konteks ekonomi ada ahli ekonomi, dalam konteks agama ada ahli agama yang otoriter. Tapi setiap orang kemudian tiba-tiba banyak yang mengaku ahli kan itu ya. Jadi disinilah kemudian oleh Leotard informasi yang sangat beragam dan melimpah menyebabkan sulitnya menemukan otoritas kebenaran tunggal. Ya, jadi masyarakat hampir semua kan sekarang banyak konten semuanya ya ada bagus ya. Tapi di sisi lain juga kadang kalau dia tidak mempunyai otoritas ya dia tentu kalau orang yang tahu di bidang itu maka dia akan oh ini sebenarnya bukan ahli itu mah karena dia ingin mendapatkan apa ya popularitas dan dengan popularitasnya dia bisa mempengaruhi opini publik maka dia istilahnya apa ya tahu itu meskipun bukan expert di bidang itu tapi kemudian dia mengomentari segala hal. Contoh Abu Janda itu kan contoh itu fenomena yang sekarang ini. Ya itu ya. Mungkin ada yang lainnya banyak ya. Tapi itu contoh dari jadi dia itu ngomong semuanya, semua bidang diomongi ya. Padahal ya nggak ada orang yang ahli banyak hal gitu. Tapi sebagai ada yang menyebutnya buzzer, ada influencer tergantung perspektifnya. Tapi itu menunjukkan bahwasanya teknologi di era postmodern itu kemudian semakin apa ya sama dengan perspektif yang dimiliki oleh postmodern ya. Jadi akhirnya masyarakat itu menjadi sangat sangat apa ya cair, terbuka dan apa ya menemukan otoritas yang bisa dipercayai agak susah karena informasi melimpah ruah gitu ya. Jadi kalau bahasa postmodern itu informasi itu bukan keluar tapi ke dalam. Jadi bukan eksplosi tapi implosi. Jadi karena saking banyaknya informasi yang kita terima, mana yang benar, mana salah, mana ini yang kebutuhan, mana yang tidak kebutuhan itu bahkan di grup-grup WA itu Anda bisa lihat informasi sarser itu banyak sekali kalau mungkin apa ya info teman-teman jadi mungkin punya WA group apakah itu alumni apakah itu apa ya keluarga itu banyak sekali jadi sangat membuat tidak bermakna informasi apa ya. Oke, selanjutnya teknologi sebagai agen perubahan sosial. Nah, kalau dulu di abad ke-19 jadi abad 18 19 itu ditemukannya mesin apa ya mesin cetak itu kemudian mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat ya dengan di mesinnya cetak itu kemudian orang paling gampang tahap awal itu ketika ya Gutenberg ya ketika Injil dan dicetak banyak orang yang sebelumnya yang bisa mengakses itu hanya para ya, kaum agamawan saja. Nah, maka setelah ditemui yang bisa cetak, kemudian istilahnya apa? Banyak orang bisa membaca tadi yang selama selama itu saat itu ya sangat disakralkan, tidak semua orang bisa mengakses membacanya. Hal yang sama juga sama dengan maka dalam konteks Indonesia mungkin teman-teman pernah mendengar namanya istilahnya apa ya imagined communities ya teori yang dikembangkan oleh Benedict Anderson. Jadi mengapa munculnya nasionalisme di abad ke-19 itu salah satunya dipercepat oleh penemuan tadi bahwa mesin percetakan dengan industri penerbitan, publikasi, ya koran, ya orang kemudian menuliskan gagasan pemikirannya yang orang tidak pernah ketemu tapi merasa menjadi satu kesatuan bagian dari sebuah imajinasi bangsa tadi dalam konteks Indonesia ya bangsa Indonesia itu salah satunya ya dibangun dengan ada imajinasi ya kesadaran apa bersama nasib dijajah kan itu kan ya gagasan itu dibaca oleh para aktivis satu dengan yang lain yang kemudian melahirkan imajinasi tentang Indonesia.
Maka di dalam bukunya Benedict Anderson yang bernama Imaginary Communities, nah, Indonesia itu sebagai imaginary communities. Jadi orang Papua, orang di Sulawesi belum pernah ke Jawa, belum pernah ketemu orangnya, atau orang Sumatera belum pernah ketemu dengan orang Jawa, atau sebaliknya, itu satu kesatuan. Ya, itu mungkin kenapa? Karena ada tadi apa teknologi apa cetak gitu ya, yang melahirkan koran, buku gitu. Itu contohnya. Jadi dan aktivis-aktivis pergerakan di era kemerdekaan itu yang menggunakan media, majalah itu sebagai alat corong mereka apa ya, menyampaikan gagasan pemikirannya. Maka tidak heran kalau semua mereka orang-orang yang dulu ya seperti Hosokoronoto, Hatta, Soekarno, kan itu kan. Itu ya rata-rata mereka orang yang sering menulis di media, bukan media sosial, media cetak ya itu ya. Karena orang semua baca. Abu Salim kan itu. Nah, itu. Karena teknologi tadi memungkinkan ya dicetak terus kemudian disebar dan orang bisa membaca itu. Nah, itu. Makanya disebut dengan imaginate community sekarang. Karena tidak pernah ketemu, membaca gagasan pemikirannya, merasa satu perasaan, satu penangguhan pemikiran, perlunya menjadi bangsa yang merdeka. Itu. Nah, di media siapa? Cetak tadi. Ya, masih cetak, kemudian media televisi kan itu kan gitu. Lalu kemudian media baru ya seperti sekarang ini. Teknologi mampu secara langsung maupun tidak langsung mendorong perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti politik, ekonomi, dan pendidikan. Ya saya kira sama lah, sekarang pun juga sama. Ya, ekonomi tentu ya, semakin paling gampang ini, semakin dibukanya trayek trayek anu ya, kalau dulu di era transportasi ya, teknologi transportasi semakin banyak, maka semakin bagi peluang orang melakukan mobilitas sosial. Semakin banyak melakukan mobilitas sosial, maka semakin bergeraklah roda ekonomi tadi. Dan sekarang beda lagi. Nah, dengan media digital orang tidak harus punya apa ya, punya toko, punya warung kan itu kan. Dengan apa eh, dengan media digital orang bisa memasarkan secara langsung melalui apa ya, akun Instagram, melalui Facebook kan itu kan, atau dia ikut apa GoFood kan itu kan, tidak harus memiliki, kesempatannya semakin terbuka, fenomenanya yang sering terjadi kan itu. Maka ya sekarang kalau apa ya, munculnya marketplace ya di dunia digital itu memungkinkan orang tidak harus mempunyai toko warung kan itu kan, cukup mereka masuk di marketplace itu sudah bisa istilahnya apa ya, melakukan apa ya, transaksi ya, ekonomi ya. Itu contohnya bagaimana merubah ya. Selanjutnya media sosial menjadi platform mobilisasi politik yang cepat dan luas. Nah, ini contohnya ketika terjadi Arab Spring ya, musim semi di Arab ya. Bagaimana kemudian teknologi apa ya, komunikasi melalui platform-platform ya, internet ya, YouTube, nah, itu saat itu apa ya, Twitter dan kemudian Facebook itu luar biasa sekali membangun solidaritas kolektif masyarakat Arab ya, apa yang terjadi di Tunisia, di resonansi di Aljazair, di Mesir, kan, di Syria, di Bahrain, ya itu ya, respon terhadap ketidakadilan penguasa saat itu yang kemudian apa ya, disebarluaskan melalui apa ya, Instagram ya, itu luar biasa sekali, melalui ya, Twitter ya, saat itu mulai Twitter ya, Twitter dan Facebook ya. Itu kemudian
berdampak sangat luas yang kemudian munculnya perubahan sosial yang masif yang dampaknya bisa kita lihat hingga sekarang ini sampai kemudian turunnya si Assad dari tampuk kekuasaannya di Syria itu kan awalnya karena gejolak Arab Spring juga, termasuk Husni Mubarak itu juga sama itu ya ketika Arab Spring ya. Itu fenomena bagaimana mobilisasi sosial melalui media sosial. Digitalisasi pendidikan mengubah model pembelajaran konvensional menjadi lebih terbuka dan fleksibel. Di beberapa kampus di Amerika yang mulai melalui MOOC ya, Massive Open Online Course ya, kursus online terbuka secara masif gitu ya. Yaitu Harvard, MIT, Stanford menawarkan program yang seperti itu. Ya, itu contohnya ya. Jadi dan kita bisa mengakses ya, bahkan kemudian beberapa kampus sudah terbuka kursus-kursus yang bisa mereka ikuti, termasuk juga melalui jaringan YouTube, hampir semua proses pembelajaran, kuliah dan sebagainya bisa juga kita akses. Termasuk kita ini kan kuliah online ini juga bagian dari eh, tidak bisa lepas dari tadi ya, akibat dari perkembangan buah dari perkembangan teknologi yang yang mutakhir ya, gitu kan. Itu tidak bisa lepas dari dinamika inovasi teknologi yang sebelumnya harus face to face, sekarang bisa tatap muka, yang bisa suaranya saja tapi bisa suara dan wajah bisa kita misalnya melihatnya itu contohnya ya. Ini tidak bisa, jadi digitalisasi pendidikan mengubah model pembelajaran konvensional menjadi lebih terbuka dan fleksibel. Mulai dari pembelajaran, ujian, seminar, konferen, nah sekarang juga ya istilahnya kalau dulu ya istilahnya harus face to face, tapi sekarang juga bisa online, bisa hybrid, sebagian ada di lokasi, sebagian ya, di online atau sebaliknya online semua. Itu contoh bagaimana perubahan yang terjadi di dalam masyarakat kontemporer. Dan kemudian e-commerce merevolusi cara transaksi ekonomi yang global dan menciptakan pola perdagangan yang lintas batas dan inklusif. Nih, kita bisa lihat ya. Nah, itu e-commerce ya. Luar biasa sekali ya. Jadi ada marketplace, bahkan fenomena awal-awal dulu ya itu menjadi shock ya, shock, jadi cultural shock bagi para pegiat ekonomi ya, dengan adanya dulu ada Gojek, ada Bukalapak, dan sekarang sudah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam konteks dalam konteks kehidupan ekonomi kita. Dan ini juga bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi di seluruh belahan dunia. Jadi itu fenomena e-commerce yang digerakkan melalui teknologi digital ya, itu terjadi. Oke, nah ini bukunya Sigmund Castell, The Rise of the Network Society ya, itu fenomena ya. Jadi melalui dunia digital ya, akhirnya kita terkoneksi antara satu dengan yang lainnya ya. Nah, dengan berbagai macam, ada melalui Facebook, melalui Instagram, melalui LinkedIn, ya kan, itu kan. Kalau yang akademik melalui ResearchGate, nah itu kan orang berinteraksi. Dampak teknologi dalam relasi sosial, teknologi digital, ya, teknologi digital. Teknologi digital secara signifikan mengubah cara manusia berinteraksi, menciptakan jaringan sosial yang baru, tetapi sekaligus menimbulkan potensi konflik dan polarisasi. Ya, saya kira dengan melalui teknologi internet, HP, merubah cara kita berinteraksi satu dengan yang lainnya. Menciptakan jaringan sosial yang baru, ya, orang semakin mudah, semakin bisa menambah jaring sosial, tetapi sekaligus juga menimbulkan potensi konflik dan polarisasi melalui platform seperti WhatsApp Group, kan itu kan.
Itu aja sudah menimbulkan ketegangan kan ya. Apalagi kalau ada momentum pilpres kan itu juga ada menjadi ramai juga gitu. Itu contoh sederhana gitu ya. Ya, di sosial media berkomentar, mengomentari apa kan sering kita lihat ya kalau di infotainment itu ya. Itu contohnya ya. Berkomentar buat status, mengomentari bahkan bukan hanya di masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan pun juga sama. Itu fenomena. Di sisi lain memudahkan berinteraksi, melakukan koordinasi, kan hampir di desa atau di RT, di kampung itu sudah ada grupnya sendiri ya untuk koordinasi cepat gitu. Tapi juga punya jaringan sosial yang baru ya, ketika pertemanan melalui Instagram, Facebook. Tapi di sisi lain juga menimbulkan potensi konflik dan polarisasi ketika ada komentar-komentar yang tanda kutip itu istilahnya apa menyinggung perasaan individu kelompok tertentu yang terjadi adalah kemudian saling apa ya kalau dalam konteks hukum ada saling somasi satu dengan yang lain kan itu terjadi ya. itu kan tidak mungkin kalau itu bisa tidak mungkin terjadi kalau tidak dimediasi oleh teknologi cuma rasan-rasan saja tapi rasan-rasannya itu dimanifestasikan melalui status ya. Komunitas virtual berkembang melampaui batas geografis tetapi rawan fragmentasi akibat lemahnya ikatan sosial langsung. Nah, itu juga banyak terjadi ya kalau kita lihat kalau dulu kan tahapannya ada di grup mailing list, ada di grup Facebook, ada kan. Sekarang WhatsApp. Jadi ada transformasi komunitas virtual. Algoritma media sosial memperkuat polarisasi sosial politik melalui fenomena seperti filter bubble. Jadi contoh paling gampang gitu, kalau kita senangnya ini terus atau orientasi politiknya ini kan itu kan. Itu algoritma itu akan mengelompokkan pada kecenderungan masing-masing. Itu yang kemudian digunakan untuk ya istilahnya membangun polarisasi di dalam masyarakat yang kadang tidak disadari. Ya, itu kita sering apa ya kalau nggak sadar itu paling sering muncul apa, di dalam apa ya di dalam masyarakat kontemporer apalagi fenomena kemarin Pilpres 10 tahun yang lalu sering kita menghadapi itu karena tadi mungkin salah satu digerakkan oleh tadi informasi yang share itu bisa kayak itu di media sosial yang seperti WhatsApp atau kemudian Facebook atau Instagram atau sekarang TikTok yang informasinya juga sangat apa ya sangat terbatas tapi kemudian bisa mengaduk-aduk emosi para pengguna ya. Itu yang sering tidak kita sadari bahwa algoritma itu juga bermain mengelompokkan tadi kelompok satu dengan kelompok yang ada kecenderungan seperti itu. Oke, tahap selanjutnya adalah tantangan masa depan. Tuh, tantangan masa depan dalam hubungan teknologi dan sosial dalam masyarakat. Can our society meet the challenge of technology future? Apakah masyarakat kita bisa apa ya? Ya tentu kita bisa menghadapi ya saya kira manusia itu ya teorinya challenge and respond. Ada tantangan bisa merespon. Tentu dengan berangkat dari pengalamannya. Perkembangan teknologi di masa depan menghadirkan berbagai tantangan, mulai dari persoalan etika hingga ketenaga kerjaan. Ya, tantangan etika ya, ini jelas sekali ya. Etika merubah kan ya cara orang. Dan sama halnya sekarang ya, mau silaturahim menjelang bulan ya nanti di bulan di Lebaran nanti ya di hari Lebaran itu kan sama. Jadi orang ya, mengucapkan share mengucapkan selamat. Ya itu ya, tapi di sisi lain juga mungkin beberapa kalangan mungkin tidak cukup, maka perlu face to face. Tapi paling tidak itu memudahkan bagi bagi individu yang yang punya keluarga jauh mediasi dengan melalui teknologi. Yang dulu mungkin orang hanya telepon saja atau apa mengirim SMS, sekarang tidak. Tapi real time mereka bisa berkomunikasi melalui WhatsApp dengan video call ya. Nah, itu contoh itu yang mudah. Tenaga kerjaan ya tentu seiring digitalisasi
paling gampang kita bisa menyaksikan kalau di tol ada penjaganya, sekarang sudah tidak ada. Kalau dulu ada warung internet, ada penjaganya, sekarang internet sudah hanya menjadi museum, sudah menjadi museum, menjaga wartel, menjaga telegram, gitu. Sudah nggak ada. Saya tidak tahu ini teman-teman yang itu mungkin ada yang tidak pernah mengalami ngirim telegram kelihatannya. Ya. Kalau saya masih mengalami itu, masih ada warung internet juga ada, warnet ada, partel masih ada. Saya tidak tahu kalau teman-teman yang lain. Kecerdasan buatan berpotensi menghilangkan banyak lapangan pekerjaan, sehingga menuntut adaptasi keterampilan yang cepat. Ya, ini bukan rahasia di negara-negara Amerika sudah seperti itu ya. Termasuk pengiriman-pengiriman itu sudah teknologinya sudah pakai robot, kan. Sehingga banyak apa ya merumahkan para pekerja-pekerja. Ini bukan rahasia lagi nih. Ini semakin apa ya otomatisasi ya. Privasi digital menjadi isu kritis seiring maraknya pengumpulan data secara masif oleh perusahaan teknologi. Oh enggak, sebelum itu aja sudah banyak kalau kita ya, kalau mau ke bank ditanya bla 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 itu aja sudah diperjualbelikan. Apalagi sekarang ketika kita ingin apa ya daftar apa secara online itu kalau perusahaannya tidak trusted ya itu kadang data kita digunakan tidak sebagaimana mestinya. Ini yang sering terjadi ya di oleh masyarakat ya. Perkembangan teknologi menimbulkan tantangan etis tentang dampak teknologi bagi keadilan sosial dan lingkungan. Ya, paling gampang sekarang ya, wah ketika kasus Palestina ini kan ada sensor itu kan dilakukan oleh Facebook kan itu kan. Itu contoh bagaimana teknologi itu juga bisa berdampak yang tidak adil gitu ya, dalam konteks itu contoh yang kita bisa melihat. Ya, jadi ada istilahnya sensor, sensor ya. Dalam media sosial itu ada sensor ya. Ada yang menunggu disensor, contoh kekerasan, tapi juga ada tadi soal political view yang berbeda dalam merespon peristiwa itu bahkan juga apa ya ada sensor menggunakan teknologi untuk membungkam. Atau kalau waktu dulu demo besar-besaran atau omnibus law kan sama itu sinyalnya di diganggu diacak ketika ada demonstrasi besar-besaran dulu ya. Perkembangan teknologi menimbulkan tantangan etis tentang dampak teknologi keadilan sosial lingkungan. Nah, lingkungan itu juga bisa kita lihat ya, ya karena orang beberapa apa ya yang ada di daerah mana itu orang karena perilaku pengguna teknologi yang kemudian orang selfie selfie di daerah di tempat yang seharusnya tidak boleh sehingga kemudian berdampak pada tadi apa ekosistem di mana tadi apa istilahnya si apa ya si pengguna teknologi tadi menggunakan apa ya menggunakan itu sebagai apa ya untuk di apa ya di, kalau anak muda sekarang ya di status dan sebagainya sehingga kemudian orang banyak berdatangan ke situ dan kemudian yang terjadi adalah lingkungannya jadi terganggu lingkungan lingkungan alamnya itu kemudian juga jadi rusak di sisi lain bagus untuk apa ya memblow up tadi keindahan alam tapi di sisi lain kemudian juga karena banyak manusia yang datang ke situ yang kemudian juga ada hal-hal yang tidak diinginkan dilakukan itu contohnya ya itu paling gampang kasus di Himalaya itu ya wah itu banyak sekali para pendaki-pendakinya banyak sekali dan kemudian ya, efek dari eh, pendakian tadi itu kan ya sampah-sampahnya juga banyak sekali akhirnya kemudian pemerintah Nepal saat itu kemudian buat kebijakan istilahnya ya terkait dengan bagaimana kemudian agar tidak apa tidak para pendaki-pendaki tadi apa ya membahayakan lingkungan yang ada di pegunungan Himalaya. Itu contoh ya bagaimana efek dari tersiarnya apa ya efek dari teknologi yang menyebarkan informasi tentang keunikan dalam suatu daerah tertentu itu juga punya efek samping juga yang tidak disadari.
Oke, dan yang terakhir strategi mengelola perubahan sosial dan akibat teknologi. Ya, ini ya. Agar masyarakat mampu menghadapi perubahan sosial dan teknologi, dibutuhkan pendekatan strategis yang inklusif dan adaptif. Inklusif artinya apa? Ya memang ini apa istilahnya? Ini perlu makanya teknologi literasi itu juga menjadi penting juga. Jangan sampai oh ya, teknologinya canggih tapi masyarakatnya dalam konteks apa ya berpikir beradaptasi itu tidak relate dengan teknologi yang dikembangkan. Itu yang kadang tidak dipahami ya. Teknologi canggih tapi cara berpikirnya masih tradisional, tidak rasional, tidak modern, ya, kemudian berdampak bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Literasi digital harus ditingkatkan agar masyarakat mampu menghadapi dampak teknologi secara aktif dan kritis. Nah, ini juga sama. HP-nya canggih, fiturnya canggih, tapi literasi digital literasinya rendah, ini juga berbahaya. Termasuk juga, maka di beberapa negara, kemarin Perancis ya kalau salah ya, membatasi anak menggunakan apa ya mengakses teknologi lebih khususnya untuk sosial media dan dibatasi. Tidak semua anak itu boleh untuk memiliki akun di sosial media dan itu akan menggunakan disarankan tidak memberikan apa ya mobile phone ya, karena tadi ya dampak yang mungkin yang diakibatkan dari teknologi tadi itu yang paling penting ya, termasuk juga teknologi sekarang ya ketika banyak kita kan nggak sadari ya kalau di perumahan-perumahan itu sekarang sudah menggunakan sepeda itu ya, sepeda motor gitu ya, sepeda tapi motor ya listrik gitu ya, itu anak-anak ya mungkin SD, anak yang masih kecil-kecil menggunakan tadi itu kan teknologi yang sebenarnya tidak sembarangan bisa, dan anak juga belum apa ya belum terbiasa mengontrol itu. Yang terjadi kemudian adalah banyak kecelakaan yang diakibatkan dari tadi penggunaan teknologi yang sebenarnya secara umur eh, belum 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 untuk peruntukannya gitu. Itu yang terjadi ya. Itu sekarang saya tidak tahu itu regulasinya seperti apa, ya jelas itu sudah banyak orang menggunakan apa ya sepeda listrik tadi, apalagi kalau bahkan anak-anak pun juga menggunakan itu. Kebijakan publik yang harus adaptif terhadap perubahan teknologi agar dampak negatif dapat dikurangi, sedangkan manfaat teknologi lebih merata. Ya, ini menjadi hal yang penting. Jadi para buat kebijakan publik itu juga harus contoh kayak tadi yang saya sebutkan ya. Kalau dalam konteks Indonesia itu ada kasus sampai modifikasi truk itu juga ada juga itu. Kalau bapak-bapak sekalian di tol itu di jalanan itu kan apa sih istilahnya, dimensinya ditinggikan terus kemudian itu kan membahayakan itu ya. Jadi mereka melakukan improvisasi tapi di sisi lain itu juga bisa membahayakan para pengendara yang lain. Jadi apa ya dimensinya ditambah, tingginya ditambah, panjangnya ditambah kan gitu. Dan terakhir, pendidikan kritis tentang teknologi penting untuk memberdayakan masyarakat agar tidak sekedar menjadi konsumen pasif teknologi, tapi juga sebagai aktor yang mengendalikan teknologi. Jadi teknologi itu juga istilahnya apa ya? Perlu disadari bahwa teknologi itu in certain degree ya tergantung pada man behind the gun-nya, man behind teknologi. Gitu ya. Meskipun teknologinya sama, tapi kemudian digunakan secara yang berbeda. Ini yang apa bahasanya nanti apa perspektifnya sih ya, social determinism ya. Jadi teknologi itu ya pada dasarnya netral, tergantung masyarakat, tergantung teknologi itu digunakan oleh siapa. Oke, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Mungkin ada yang ditanyakan atau komentar.
Ini di kampus sudah sepi nih, karena mahasiswa sudah pada pulang. Waktunya mudik, Pak. Iya, pada mudik. Dosen juga sebagian mudik itu dosen muda-muda sudah pada mudik. Tinggal saya atau siapa tadi atau Pak Agus mudik. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Ini anu nggak perlu anu nggak teman-teman kopi darat itu kawalan Boleh, Pak. Siap. kawalan gitu ya. Udah film. Oke. Oke, kalau tidak ada komentar ini sudah lemes kelihatannya gitu ya. Menjelang buka gitu. Menjelang buka sudah pada lemes. Sini. Saya kemarin apa jalan-jalan ke apa ITC itu juga sama ya kayak dehidrasi apa ya tiba-tiba kok pusing malah wah ternyata menjelang akhir-akhir ini agak padahal kemarin-kemarin biasa-biasa saja tapi di akhir-akhir ini kok mungkin cuacanya juga agak berubah. Oke, kalau tidak ada komentar ya kita cukupkan di sini nanti pertemuan yang akan datang kita ketemu lagi. Dan ini menjelang ini ya sudah minggu ini ya sudah Idul Fitri. Ahad ya, hari Ahad ya mungkin ya. Iya, Pak. Iya, iyalah sambil mempersiapkan apa, ini di mall rame nih. Saya mau ke Royal itu kemarin itu jam setengah sebelas itu setengah sebelas. Wah itu udah macet itu luar biasa. Apalagi sekarang ini sekarang. Jadi para pencari Lailatul Qadarnya itu tidak di ke masjid tapi ke mall ini kelihatannya itu. Jadi ada dua. Ya Lailatul Qadarnya di mall ini kelihatannya. Di masjid tinggal pemain inti, Pak. Nah itu dia itu. Semakin berkemajuan, maksudnya shopnya maju. Apa sih? Shopnya semakin maju kan biasanya seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, kalau memang belum ada, nanti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Jaga kesehatan dan semoga sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih. Sehat Terima selalu. kasih teman-teman sekalian. Amin. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.